Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, pengajian FTUI ya, Musalla Teknik UI yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah perkenankan dan izinkan kita untuk berkumpul, berjumpa lewat pengajian virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai ibadah, sebagai thalabul ilmi, sebagai amal soleh yang dapat kita raih kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada kajian kali ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung ya, yang sangat mulia, yang juga memiliki prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam. Ya, dalam hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini masuk pada Al-Hadis Ar-Rabi, hadis yang keempat, yang berbicara tentang masalah takdir, ya, penciptaan manusia dan bagaimana kita selayaknya menyikapi hal itu. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, ya, wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia adalah as-sadiq al-masduq. Dia adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ya. Ibnu Mas'ud ini sebelum menyampaikan apa yang akan Rasulullah sampaikan, beliau pertegas dahulu bahwa yang menyampaikan ini adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang benar, dan mendapatkan rekomendasi dan legitimasi kebenaran tersebut. Kalau kita sekarang nih dalam kehidupan sering orang jujur tapi nggak punya rekomendasi, nggak punya legitimasi, maka kadang-kadang kejujurannya tidak diakui. Tapi ada juga kebalikannya, orangnya tidak jujur, tapi entah mungkin kedekatan atau apa begitu, dia dapat legitimasi, dianggap sebagai orang jujur, perbicaraannya diterima. Dua hal yang kadang-kadang tidak bertemu. Tapi Rasulullah SAW as-sadiqul masduq. Ya. Nah, pengantar dari Ibnu Mas'ud tentang Rasulullah sebagai as-sadiqul masduq ini kenapa? Padahal dalam hadis lain nggak ada ucapan seperti ini. Ya, Rasulullah adalah as-sadiqul masduq. Biasa langsung saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang masalah yang akan beliau sampaikan ini masalah yang kalau kita kurang kuat dalam mengimani, ya, keyakinan kita akan takdir Allah, atau kita sekedar mengandalkan logika dan otak kita, itu memang ya, tidak mudah memahami sebuah keyakinan yang prinsip dalam Islam, yaitu masalah takdir. Baik, kita langsung saja baca apa yang Rasulullah sampaikan. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nutfah itu adalah ya cairan atau hasil pembuahan antara sperma dan ovum, ya, tentu saja suami istri ketika mereka berhubungan intim, maka bertemulah kedua unsur tersebut yang kemudian atas izin Allah menjadi janin. Ya, maka hasil pembuahan tersebut disebut nutfah. Nah, itu berlangsung selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Namun nanti 40 hari lagi menjadi 'alaqah. Di cairan tadi itu nanti akan mengental, ya, dikatakan alaqah itu karena dia akan menempel di dinding rahim, ya, akan menempel di dinding rahim. Ya, kemudian tsumma takunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah. Ya, setelah tadi kental tadi dia akan mengeras, ya, menjadi mudghah, menjadi segumpal daging, sekerat daging. Ya. Tsumma yursilu ilaihil malak. Tsumma yursalu ilaihil malak. Lalu diutuslah al-malak. Malak itu jamak dari mufrad dari malaikat. Jadi malaikat itu pluralnya.
mufradnya, tunggalnya malak. Fayanfukhu fihi ruh. Ya, diutus malaikat untuk apa? Untuk meniupkan ruh pada bakal janin tadi. Setelah proses tadi, nutfah, alaqah, dan mudghah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu ditetapkan, diperintahkan malaikat tadi untuk menetapkan 4 ketetapan. Ya, dikatbi rizkihi, dicatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, sengsara atau bahagia. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh, kata Rasul. Demi Allah yang tiada Tuhan yang disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada di antara kalian yang melakukan amalan ahli syurga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu sudah didahului oleh ketetapan tadi. Fayamalu bi amali ahlin nar. Lalu dia melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada juga di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun telah berlaku ketetapan fayamalu bi amali ahlil jannah. Di penghujung kehidupannya dia melakukan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam surga. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi inilah hadis yang memang secara substantif, ya, secara inti memang banyak berbicara masalah takdir, meskipun hadis ini diawali dengan proses, ya, penciptaan manusia, yang di sini pun sebenarnya dapat kita tangkap bagaimana kebenaran Rasulullah SAW, sebab Rasulullah jelaskan ya, nutfah, alaqah, mudghah, lengkap dengan waktunya, dan itu dikatakan ya, penemuan medis modern itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah Rasulullah sampaikan. Ya, ini memberikan makna bahwa apa yang Rasulullah sampaikan itu bukan semata ya dari apa namanya ucapannya, tapi memang dari wahyu Allah. Ya, dari mana Rasulullah bisa tahu tahapan-tahapan itu? Padahal saat itu teknologi, ya, penemuan ilmiah belum sampai ke sana. Apalagi dijelaskan secara rinci, ya, nutfah, alaqah, sampai mudghah. Ya. Bahkan ada ulama yang menjelaskan mudghah itu dalam bahasa artinya madghah, mengunyah. Ya. Artinya kalau orang mengunyah, katakan permen karet, dia kunyah, lalu dia gigit, ya, dikunyahkan, digigit diantaranya, lalu dikeluarkan, maka bentuk permen karet itu, ya, yang bekas gigitan tadi, itu mirip dengan bentuk janin yang memang di usia mudghah tadi. Ya, jadi tentu saja ini sebuah keagungan Allah dan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini juga terdapat ya kemuliaan seorang ibu bagi seorang anak yang Allah ciptakan kita semuanya dari rahim seorang ibu. Ya, kita tahu semua ya, mungkin bisalah kita bayangkan ya bagaimana letihnya seorang wanita yang hamil selama 9 bulan. Itu dia tanggung dengan segala keletihan, kecapean, ya, bahkan mungkin penderitaan, baik fisik, baik mental, dan seterusnya. Bukan sesuatu yang mudah. Ya, ini juga tentu memberikan peringatan bagi kita untuk jangan sekali-kali kita mudah menyakiti orang tua kita, khususnya ibu kita. Cukuplah dia menderita, ya, berletih-letih, ya, menanggung kandungan kita, ya, maka sungguh sangatlah, ya, boleh kita katakan sangatlah tidak tahu diri anak yang mudah menyakiti ibunya. Ya, sudahlah dia membuat ibunya letih, lemah di saat mengandungnya, di saat mendidiknya. Kemudian setelah anak itu dewasa, justru masih juga membuat susah dan sedih ibu. Ini sesuatu yang harusnya dihindari, ya, bagi seorang muslim. Maka hak ibu sangatlah besar. Baik. Dalam hadis ini juga ada fase pertumbuhan janin. Ya, Rasulullah sebutkan fase pertumbuhan janin. Ini ada dua makna. Maknanya pertama adalah bahwa Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu, ya,
dan juga memberikan makna kasih sayang Allah kepada ibu. Ya, artinya Allah kalau soalnya tiba-tiba saja menjadikan seorang wanita hamil seperti hamil 9 bulan, tentu saja akan sangat menyakitkan dan sangat meletih. Tapi ketika sedikit demi sedikit, ya, tanpa terasa janin tumbuh sedikit demi sedikit, tentu saja itu semua memberikan gambaran, ya, apa namanya, kasih sayang Allah kepada seorang. Dan lagi-lagi, sebagaimana kita katakan, ini menuntut kita untuk betul-betul, ya, apa namanya, memperhatikan, ya, berbuat baik kepada ibu kita. Wasainal insana biwalidayhi, kata Allah. Kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya, di mana ibunya mengandung letih di atas letih, lalu menyapinya setelah 2 tahun. Anishkurli wali walidaika, agar mereka bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah kata Allah tempat kembali. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya, setelah itu, ya, janin sudah tumbuh, diutuslah malaikat, ya, malaikat untuk meniupkan roh bagi janin. Lalu setelah itu ditetapkan 4 ketentuan, ya, tentang apa namanya, rizkinya, amalnya, ajalnya, dan celaka atau bahagia. Ini yang kemudian nanti menjadi satu gambaran tentang keimanan kita, satu landasan tentang keimanan kita akan takdir Allah, ya, di mana seorang muslim, ya, mutlak baginya untuk mengimani takdir Allah. Apa mengimani takdir Allah? Secara keseluruhan kita imani bahwa segala sesuatu di alam ini mutlak ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keimanan kita seorang muslim. Ya, walaupun kita diberikan hak dan kemampuan untuk memilih dan berikhtiar, namun tetap Allah yang memberikan ketetapan puncak dan ketetapan akhir. Ya, paling tidak ada 4 perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang prinsip, ya, 4 prinsip beriman pada takdir. Pertama, al-ilmu, ilmu. Apa maksudnya? Allah mengetahui apa yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi. Ya, semua tidak keluar dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun di alam ini yang terjadi di luar pengetahuan. Tidak ada satupun yang kebetulan bagi Allah. Bagi kita mungkin kebetulan, bagi Allah tidak ada kebetulan. Ya, semuanya Allah tahu. Bahkan digambarkan sampai daun, setiap helai daun yang jatuh dari pohonnya Allah tahu. Bukan terjadi begitu saja. Semua berdasarkan ilmu Allah. Ya, kemudian Alkitabah semua dicatat dengan teliti, dengan seksama, tidak ada satupun yang terlewat. Kemudian al-iradah, semua dikehendaki. Tadi yang saya katakan, tidak ada istilah kebetulan bagi Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Baik yang kita suka atau yang tidak kita suka. Yang kita rencanakan atau tidak kita rencanakan, semuanya atas kehendak Allah. Ya, tadi sudah disinggung oleh pembawa acara. Ya, pandemi ini orang sekian banyak berencana, sekian banyak menginginkan, maka dia tidak bisa menginginkan atau melakukan apa yang dia inginkan. Tapi bagi Allah semua itu sudah ada kehendaknya. Kemudian al-khalqu. Al-khalqu apa? Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Akan tapi satu hal yang patut dipahami, ya, ya, bagi seorang muslim, ya, adalah bahwa kekuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh siapa tidak dapat dibatasi oleh siapa.
baik, eh, Mohon maaf sebelumnya semuanya, Pak Ustadz sedang ada kendala sinyal, jadi mohon ditunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terputus ya atau gimana? Saya terputus. Iya Pak, tadi terputus dan Om, suaranya putus-putus Pak Ustadz. sekarang jelas nggak? Sekarang alhamdulillah sudah cukup jelas. Mohon maaf, sampai mana tadi ya? Sampai slide, sampai tentang takdir udah mulai nih. Halo? Iya Pak Ustadz, tadi. Baik, kita katakan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak ya. Karena itu memang dalam ungkapan seorang muslim ya yang baik itu ada ungkapan yang cukup bagus ya, qadarullah ma syaa fa'al. Ya, qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Jadi kalau kita ya, ini sebuah ungkapan yang harus juga kita bagus kita biasakan. Ya, kita biasakan ya. Kalau ada rencana, keinginan yang sudah kita rencanakan, namun terhalang oleh sesuatu yang tidak kita duga. Seperti sekarang nih, ya, pandemi, mungkin ada yang mungkin akad nikah, ada yang sudah mengatur undangan, segala macam, perkiraan jumlah yang hadir banyak, dan seterusnya. Ternyata qadarullah masya'afa'al. Sudah takdir Allah, apa yang dia kehendaki, itu dia perbuat. Ya, jadi kita nggak bisa mengatur Allah, Allah yang mengatur kita. Allah yang mengatur kita. Atau kebalikannya, kita udah berusaha menghindar, tapi sudah Allah takdirkan. Ya. Banyak saudara kita sekarang yang sakit, bahkan ada yang sampai meninggal, sudah berusaha dia tidak sampai terkena, tapi ya memang takdir Allah. Sebab pasti ada. Akan tapi yang paling kuat dari semua itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut tadi qadarullah masya'a fa'al ya. Allah lah yang Allah telah menentukan apa yang dia kehendaki dia perbuat. Ya, itu bagus ya. Kalau kita misalnya udah janji atau ingin melakukan sesuatu namun terhalang, kita bilang apa? Qadarullah masya'a fa'al. Baik. Kemudian akan tetapi yang juga patut dipahami di sini adalah memang keyakinan kita akan takdir Allah ya bukan berarti kemudian kita tidak mau beramal, tidak mau berikhtiar. Nah, ini dua hal yang memang harus selalu kita jaga seiring antara tuntutan beramal dengan keyakinan dengan takdir. Jadi kadang-kadang memang dua perkara ini sulit ditemukan. Ya, karenanya memang berbicara masalah takdir ini ya memang perbincangan soal keimanan. Ya, perbincangan soal keimanan. Ya, kalau imannya kurang orang sulit berbicara tentang takdir. Tapi kita udah meyakini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sebenarnya bukti empirisnya juga banyak. Betapa banyak perkara-perkara yang sudah direncanakan, diprogram, disusun, diantisipasi dengan matang namun terkendala. Nah, kita sendiri mungkin sering merasakan hal itu. Ya, itu fakta bahwa tidak semua apa yang kita inginkan dapat terwujud begitu saja. Tapi di sisi lain yang juga harus kita pahami, ya Allah perintahkan kita beramal, apalagi untuk masalah
ibadah. Tetap kita harus beramal, mencari jalan untuk beramal. Kita diberikan otak, diberikan akal untuk berpikir, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Nah, itu semua menuntut kita untuk melaksanakan sebagaimana yang Allah inginkan. Ya. Sebab dalam Al-Quran juga Allah katakan, wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga diwariskan kepadamu disebabkan apa yang kamu kerjakan. Jadi amal. Jangan sampai orang mengatakan, saya masuk surga neraka tergantung takdir. Kalau Allah takdirkan neraka, saya neraka. Kalau Allah takdirkan surga, saya surga. Tidak. Ya, tidak begitu. Itu prinsip yang salah. Yang benar adalah bagaimana? Allah telah ajarkan kepada kita ajaran Islam dalam Al-Quran, dalam hadis, lalu para ulama menyampaikan, dan kita semua tahu ya, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita tempuh jalan kebaikan agar kita masuk surga, kita tinggalkan jalan keburukan agar kita masuk neraka. Ya maaf, agar kita terhindar dari neraka. Ya, jadi ini satu kaidah yang harus kita pahami. Tapi secara keseluruhan kita tidak boleh menafikan dan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya sama lah seperti kita sakit, sehat. Kita pengen sehat, kita tahu sakit dari Allah. Selamat dari Allah. Ya. Tapi tetap kita harus mencari jalan, mencari cara agar kita selamat, agar kita tidak terkena penyakit. Perkara nanti ternyata kena, ya itulah takdir. Jadi sebenarnya takdir Allah ini bukan cuma kalau kita kena musibah kita selamat, pun takdir Allah. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Takdir Allah. Baik, hadis ini juga mengandung isyarat tentang kebenaran adanya hari kebangkitan. Sebab zat yang menciptakan seorang setahap demi setahap, dia tentu sangat mampu mengumpulkan jasad itu kembali setelah berai, ya setelah terpecah-pecah. Ya ini bagian dari hadis ini mengandung makna tentang hari kebangkitan yang tidak mustahil bagi Allah, yang tidak sulit bagi Allah. Sebagaimana dia menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada, maka tentu kalau dia menciptakan lagi yang asalnya telah ada, tentu saja lebih mungkin. Ya. Makanya dalam surat Al-Qiyamah Allah gambarkan ya, ayahsabul insanu ayyutraka sudah alamnya kunut fatam min maniyuna tsumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn dzakara wal unta alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Jadi ketika Allah sudah jelaskan bagaimana manusia diciptakan dari nutfah, dari kemudian jadi alaqah, kemudian dibentuk, kemudian dibuat berpasang-pasangan, kata Allah, ya bukankah Allah yang membuat demikian, berkuasa dan mampu pula menghidupkan orang yang mati. Kemudian hadis ini juga memberikan makna ya bahwa nilai amal kita itu ada di akhirnya. Maka jangan kita terpedaya dengan kondisi yang kita alami sekarang. Kalau kita berada dalam kebaikan, jangan mentang-mentang, jangan sombong, jangan merasa yakin, tidak. Ya, ketentuan kita ada di penghujung hidup kita. Ya, maka kalau kita sedang berada dalam kebaikan, jangan, oh saya hebat, jangan kayak si fulan, segala macam, tidak. Sebab orang sebelum mati masih ada potensi dia berubah. Yang tadinya baik menjadi buruk. Tapi kebalikannya, masih ada potensi berubah, yang tadinya buruk menjadi baik. Maknanya apa? Kalau kita berada dalam keburukan, ya, jangan kita putus asa. Selagi masih ada kesempatan untuk kembali untuk baik, maka gunakan kesempatan tersebut. Betapa banyak orang-orang yang selama ini hidupnya tenggelam dalam kemaksiatan, kemunkaran, Allah kasih hidayah. Allah berikan hidayah. Lalu dia bertaubat. Dan tak lama kemudian dia meninggal. Masih ada kesempatan. Jadi hadis ini, yang khususnya bagian akhir tadi, itu pesannya demikian. Jangan sampai pesannya salah ya. Jadi kata Rasulullah tadi, ada orang yang sejak muda, sejak kecil, remaja, muda, dewasa, mungkin bahkan sampai orang tua, melakukan amalan ahli surga. Sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal seasa saking dekatnya. Namun, ketetapan berlaku di akhir hidupnya, dia melakukan amalan ahli neraka. Ya, masuklah dia ke dalam neraka. Tapi kebalikannya ada juga. Orang yang
hidupnya penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, namun di akhir hidupnya dia bertobat lalu masuk surga. Ini maknanya tadi. Kalau kita dalam kebaikan jangan sombong, kalau kita dalam keburukan jangan putus asa. Jangan sombong artinya apa? Tetap jaga karena yang menentukan di akhir hidupnya. Jangan putus asa artinya apa? Jangan berputus asa untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita akhiri kehidupan kita dengan kebaikan, maka keburukan sebelumnya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy dahulu yaitu mereka menjadikan masalah takdir ini sebagai alasan untuk tidak beramal. Ya. Yang harus dipahami ya oleh kita, takdir itu adalah rahasia Allah. Jadi nggak bisa orang mengatakan saya mah udahlah begini aja lah, nggak usah sholat, saya jadi ahli maksiat. Kenapa? Karena takdir bisa jadi takdir Allah saya ahli maksiat. Jadi percuma saya sholat kalau nanti takdirnya jadi neraka. Nah, ini tidak bisa kita tetapkan. Takdir Anda apa? Takdir kita apa? Tidak ada. Takdir rahasia Allah. Ya, kita nggak tahu bagaimana alasan. Yang jelas apa? Allah berikan kita kemampuan untuk berbuat, untuk beramal. Allah turunkan Rasulnya, kitabnya, agar kita beramal. Sudah cukup. Ya, jadi nggak bisa orang berdalil saya begini karena takdir. Tidak. Sebab orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu begitu. Ya, kalau Allah mau, kami nggak syirik. Allah nggak terima. Ya, Allah tidak terima. Ya, itu dianggap sebagai mengikuti dzan saja. Ya, Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum sebelum mereka berubah dirinya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, hadis ini sekali lagi memberikan makna-makna yang besar kepada kita. Yang paling pertama adalah tentu saja ya, dengan hadis ini kita diingatkan kembali ya tentang keyakinan kita yang mutlak kepada takdir Allah. Tidak boleh sedikit pun kita goyah. Jangan sekali-kali orang mengatakan, oh untuk masalah ini bukan takdir Allah, tapi usaha kita. Tidak. Usaha kita diperintahkan. Akan tetapi takdir Allah tidak boleh kita abaikan. Ini artinya bagi seorang muslim, sikap terbaik terhadap takdir adalah maksimal berusaha dan maksimal bersandar, bertawakal, ya, dan memohon kepada Allah. Itu aja intinya. Ya, sebab kadang-kadang dalam kehidupan di kita ini kadang-kadang sudah usahanya nggak maksimal, tawakalnya nggak maksimal. Atau kebalikannya, tawakal maksimal tapi nggak ada usaha, tidak benar. Ya, tidak benar. Atau usaha maksimal tapi nggak pernah tawakal, nggak pernah mohon pada Allah, nggak pernah menyerahkan nasib kita, peruntungan kita kepada Allah. Ini juga tentu tidak benar. Jadi kesimpulannya adalah beriman kepada takdir itu perkara mutlak, perkara yang sangat dasar, ya. Namun ikhtiar juga perkara yang tidak boleh kita abaikan. Yang intinya memang substansinya mudah-mudahan dapat kita tangkap dan kita paham. Kalau ada pertanyaan silakan. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah dibuka kepada Mas Dimas Aditya, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai takdir ini. Seperti kata Ustadz tadi, Ustadz bilang kalau misalkan segala sesuatu itu sebenarnya sudah dalam ilmunya Allah, berarti Allah udah mengetahuinya. Berarti bisa kita tarik kesimpulan semua itu udah berjalan sesuai skenario Allah. Betul begitu kan Ustadz? Ya, saya ingin bertanya, kalau semua udah berjalan sesuai dengan skenario Allah, kayak contohnya, berarti itu manusia itu sebenarnya nggak punya kebebasan berkehendak berarti ya Ustadz. Dia tidak mempunyai kebebasan berkehendak. Selain itu, saya juga ada agak bingung mengenai kalau misalkan manusia itu nggak punya kebebasan kebebasan itu atau free will berkehendak, terus lantas untuk apa gitu diciptain? Toh pada akhirnya
sebenarnya Allah sudah tahu nih kita nanti bakal seperti apa gitu. Karena Allah kan tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Dia bisa mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang. Karena Allah Maha Kuasa. Itu pertanyaan saya, Ustadz. Semoga dapat dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang berbicara masalah takdir ini kalau kita perdalam, jadi memang berat ya. Kalau kita akhirnya kalau begini berarti begini, mestinya begini dong, arti begini dong, begitu ya. Itu memang agak berat. Yang satu perkara yang kadang-kadang kita atau tidak sadar sering terjebak ketika kita berbicara masalah takdir. Ini termasuk itu sangat terbatas dibanding kekuasaan Allah yang tidak terbatas, begitu ya. Maaf. Halo, putus masih ya? Masih putus? Sudah. Halo, sudah Pak. Baik. Jadi agak riskannya di situ memang. Ya, kita berbicara tentang takdir Allah. Sebenarnya kita berbicara tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Sehingga agak sulit bagi kita kalau kita bandingkan dengan sesama makhluk. Ya, kalau kita bandingkan, ya buat apa saya beramal, toh juga ntar ditetapkan. Itu kalau memang persepsi kita seakan-akan kekuasaan Allah sangat sebagaimana kekuasaan manusia misalnya. Padahal kekuasaan Allah lebih dari itu. Dalam arti begini, bahwa kita itu diberikan hak untuk berkehendak dan memilih. Ya, jadi beda. Makanya kalau ada maaf Pak Ustadz, putus-putus lagi. Itu ibarat manusia, ibarat wayang di tangan dalang. Yang di tangan dalang. Sebentar dulu. Halo? Iya, sudah jelas Ustaz. Sudah jelas. Assalamualaikum. Ada mohon maaf. Jadi kesulitannya di situ. Jadi kalau kita artikan takdir itu seperti manusia, seperti wayang di tangan dalang, itu tidak pas. Ya. Kenapa? Karena wayang itu beda. Wayang benda mati, nggak diberikan otak, nggak diberikan akal. Sementara manusia itu diberikan otak, diberikan akal, bahkan diturunkan Rasul, diturunkan Al-Quran, dan kita bisa memilih. Artinya tidak tepat kalau dikatakan kita tidak bisa memilih. Kita bisa memilih, makanya kita diberikan otak. Kita bisa memilih sekarang kan, apakah makan atau tidak, tidur atau tidak, ngaji atau tidak. Kalau sekarang kita mau bisa tinggalkan pengajian, bisa. Artinya apa? Kita bisa memilih secara kita bisa merasakan hal. Artinya kita bisa memilih. Dan Allah bahkan tadi mengatakan, Allah yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak merubah satu kaum sebelum mereka merubah diri. Artinya kita bisa memilih untuk berbuat baik atau tidak, tunduk pada Allah atau tidak. Itulah kenapa akhirnya kita akan dihukum oleh Allah atau dibalas oleh Allah. Kalau baik dapat kebaikan, kalau buruk dapat keburukan. Jadi kesimpulannya adalah bukan berarti kita tidak dapat memilih, kita tidak dapat mengatur, kita dapat mengatur. Ya, cuma nanti, ya ini yang kadang-kadang di sini nggak nyampe, tidak lepas dari kehendak Allah. Nah, ini yang di sini agak berat memang. Sebenarnya masalah takdir juga di sisi lain, ya, itu sikap atas apa yang sudah terjadi dengan pensikapan positif. Itu yang tepat untuk masalah takdir. Sebab kita nggak bisa membicarakan takdir atas sesuatu yang akan terjadi. Kita nggak bisa memvonis, oh kalau gitu percuma saya beramal. Toh takdirnya kalau takdir begini. Itu kan kalau. Nggak bisa kita pastikan. Itu sesuatu yang rahasia. Kita nggak bisa menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Takdir itu efektif dan bagus
kalau kita jadikan sebagai landasan keimanan terhadap sesuatu yang telah terjadi. Sudah terjadi. Maka ambil ibrah, ambil pelajaran, sudah takdir Allah. Dan sebenarnya memang termasuk kekeliruan kita, kalau berbicara masalah takdir hanya sebatas keburukan. Kita kan baru bilang takdir kalau kecelakaan, kalau musibah, kalau sakit. Padahal kalau nggak sakit juga takdir. Ya. Kalau untung juga takdir. Jangan dagang ketika rugi bilang takdir. Ketika untung nggak bilang takdir. Padahal sama-sama takdir. Nah, kalau orang mengimani takdir ini, gampang hidupnya. Kalau lagi rugi karena dia tahu itu takdir, maka dia kembalikan semua kepada Allah. Dia ridho, dia ikhlas, lalu dia cari yang terbaik. Kalau dia untung, dia juga kembalikan kepada Allah. Dia bersyukur, dia berbuat baik, dan seterusnya. Begitu. Maka takdir itu memang energi positif yang akan keluar. Kalau negatif, nah itu nggak benar. Harusnya yang keluar adalah energi positif. Kayak tadi, orang berbuat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, dia jaga diri. Ya. Kalau berbuat keburukan gimana? Dia menyadari, menyesali, dan berusaha untuk memperbaiki. Yang sudah lalu terjadi, berarti udah jadi takdir. Ya, udah jadi takdir. Apa boleh buat? Maka ke depan kita lakukan yang lebih terbaik. Jadi intinya adalah walaupun Allah berkehendak secara mutlak, itu bukan berarti kita tidak dapat berikhtiar mencari apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita pahami. Wallahu a'lam. Baik, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Hussein. Boleh silakan bertanya. Terima kasih kepada panitia salam dan kepada Ustadz Abdullah Khoidiyah yang telah memberikan materinya yang insya Allah sangat bermanfaat. Sebelumnya saya ingin minta maaf apabila pertanyaan yang saya sampaikan ini mungkin sudah sempat dibahas. Saya ingin bertanya, apakah di saat kita melakukan keburukan, tentu itu adalah takdir Allah, dan semua takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Yang saya ingin tanyakan itu, kira-kira hikmah seperti apa sih Pak Ustadz yang seperti apa yang biasa itu ada di balik hamba yang melakukan kemaksiatan? Apakah di saat kita melakukan kemaksiatan itu harus kita sesalkan, atau kita sadari bahwa itu ada hikmahnya di balik kemaksiatan kita itu? Karena kita sebagai manusia memang suka hikmah. Sama mungkin boleh nanya lagi ya? Satu lagi sih. Silakan. Sama itu sama masalah mengenai tadi yang hadis arba'in, yang apabila telah ditetapkan ketetapan, maka seorang hamba yang berbuat kemaksiatan sangat masih mungkin untuk memasuki surga. Karena yang menentukan itu di ujungnya, di akhirnya, entah apakah itu husnul khotimah atau itu su'ul khotimah. Pertanyaan saya adalah, apakah su'ul khotimah dan husnul khotimah ini bisa diperjuangkan? Maksudnya, apakah su'ul khotimah dan husnul khotimah ini dapat diusahakan atau seperti apa? Begitu, Ustaz. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik. Terkait dengan masalah takdir, khususnya takdir tentang kemaksiatan perbuatan dosa, ya betul kita katakan itu takdir. Tapi dengan perspektif positif, ya, dengan pensikapan yang positif. Sebab di sini ada dua-duanya begitu, baik kebaikan, amal soleh atau keburukan, dua-duanya takdir. Tapi dengan perspektif positif. Apa perspektif positif? Kita meyakini itu sudah terjadi, berarti memang takdir Allah. Maka itu harus jadi pembelajaran kita untuk memperbaiki diri di waktu ke depan. Allah masih berikan kita kesempatan dan peluang. Begitu ya. Maka sudah, kalau bahasa yang
sering bahasa gaulnya, yang lalu biarlah berlalu. Jangan sampai nanti kita dihantui atau tenggelam larut dalam mungkin kesedihan, kepiluan, penyesalan yang tidak berujung atas apa yang sudah terjadi. Sehingga akhirnya menguasai pikiran kita, kita tidak tenang, was-was, dan lain sebagainya. Nah, itu positif. Begitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh menyesal. Menyesal boleh. Memang seharusnya demikian kalau bertobat. Tapi cukup ya, sesali sewajarnya, lalu kita song-song kehidupan ke depan dengan optimis. Ya, dengan optimis bahwa yang sudah terjadi sudah. Makanya ada kisah Nabi Allah Adam alaihissalam sempat dikecam ya oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, wahai Adam, gara-gara engkau ini kita semua keluar dari neraka, dari surga. Kata Adam, wahai Musa, apakah kamu akan mencela aku pada satu amal dan perbuatan yang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan atau sebelum alam diciptakan. Artinya Nabi Adam menyadari itu takdir. Kalau sudah terjadi apa boleh buat? Nggak bisa diulang kehidupan. Tidak bisa diulang. Nah, itu perspektif positif. Ya. Artinya apa? Orang maksiat dalam tanda kutip ya ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya bertobat. Ketika bertobat akan tampak kemuliaan Allah sebagai maha penerima taubat. Bahkan ada hadis yang cukup unik ya. Ada hadis yang cukup unik kata Rasulullah, kalau ada satu kaum tidak pernah ada yang berdosa, Allah akan ganti kaum tersebut dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa. Bukan sekedar Allah ganti. Maksudnya apa? Agar nanti mereka bertaubat, lalu akan Allah berikan ampunan. Sebab kalau ada orang bertaubat berarti apa? Sifat Allah yang maha pengampun itu akan tampak, ya, akan terlihat. Nah, kalau maksiat dilihat sebagai takdir dengan perspektif negatif, itu lain. Misalnya, orang berbuat maksiat, udah takdir. Akibatnya apa? Dia terus saja berbuat maksiat dengan alasan apa? Takdir. Nah, ini yang nggak benar. Nah, ini model kayak gini, model iblis. Iblis meyakini bahwa perbuatannya tak lain bagian dari kekuasaan Allah. Nah, tapi dengan itu dia merasa itu benar. Maka dia teruskan dengan kebatilannya, dengan kesesatannya, bahkan dia berusaha menyesatkan manusia. Nah, itu iblis. Beda dengan Adam tadi. Adam dengan kemaksiatannya dia segera menyadari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi begitu ya. Jadi boleh kita katakan memang yang sudah terjadi ya. Tapi yang belum terjadi kita nggak bisa katakan, saya mau ini, udah takdir saya. Tidak. Ya. Yang sudah terjadi yang memang kita tidak kita tidak duga sebelumnya, ternyata ya, kita sadari itu semua kekeliruan, kesalahan, lalu kita menyesali, kita bertobat, ya sudah. Berarti itu takdir. Ya. Nah, tidak bisa kita pungkiri. Tapi dengan perspektif positif. Begitu ya. Yang kedua apa tadi ya? Lupa saya. Izin bertanya ulang. Untuk pertanyaan kedua tadi, tapi sebelumnya suara saya masuk tidak? Masuk? Ya, masuk. Pertanyaan yang kedua tadi itu kan tadi Ustadz mengatakan bahwa ada hadis Abrin itu memang ada bahwa apabila seorang ahli maksiat itu masih sangat mungkin untuk masuk surga karena sesuai yang disebutkan hadis apabila telah ditetapkan dan dia berbuat baik sebelum kematiannya, yang mana dia akan masuk husnul khotimah, itu dia masuk surga. Dan pula sebaliknya, begitu pula ahli ibadah yang pada akhir hayatnya melawan kemaksiatan. Yang tanyakan ini, apakah husnul khotimah dan su'ul khotimah ini itu dapat diusahakan? Apakah kita dapat memperjuangkan ini? Atau bagaimana? Oh ya, baik. Husnul apa saja ya? Setelah kita masuk surga, kita ingin beribadah, ya memang harus ada upaya, ada ikhtiar. Nggak bisa kita mengatakan saya pengen jadi orang baik lalu diam saja, tidak. Ya, Allah ini menjadikan sunnahnya atau sunnatullah terhadap alam ini semua terjadi berdasarkan proses sebab akibat. Jadi secara normal segala sesuatu ada sebab akibatnya, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Nggak bisa orang saya pengen husnul khotimah lalu diam saja, tidak.
saya pengen masuk surga atau pengen jadi ahli ibadah diam, tidak. Ya, segala sesuatu ada jalannya. Sama seperti kita lapar, pengen makan, pengen kenyang, nggak bisa nunggu saja diam, ya. Lalu kita kenyang, tidak. Maka kita datang ke dapur, kalau nggak ada makanan kita masak, Indomie segala macam, gitu ya. Itu berarti sebabnya kita tempuh, ya. Jadi orang pengen masuk surga, sebabnya ada. Ya. Pengen dapat ridho Allah, sebabnya ada. Pengen husnul khotimah juga sebabnya ada. Ya, ya. Secara umum sebabnya apa yang Allah perintahkan dan ajarkan pada kita. Kalau kaidah yang sederhana sih gampang ya. Pengen husnul khotimah, itu kan husnul khotimah artinya apa? Kita meninggal bersama Islam, bersama iman saja. Hiduplah selalu bersama Islam, kapan saja dan di mana saja, ya. Ya, sebab mati itu nggak bisa dipesan kapan dan di mananya. Ya, banyak saudara-saudara kita sekarang nih, ya, yang kena COVID kah, ya, atau yang kecelakaan atau yang apa, tiba-tiba sudah terdengar berita kematian, kita nggak tahu kapan dan di mana. Maka intinya yang gampang, pengen husnul khotimah, selalulah kita bersama Islam. Jangan mudah kita tinggalkan kewajiban-kewajiban, jangan mudah kita abaikan larangan-larangan. Oh, saya masih muda, saya masih kuat, segala macam, tidak. Betapa banyak orang-orang yang masih muda, masih gagah, ya. Kemudian atas izin Allah, ya, dengan berbagai macam sebab, maka dia akan mendapatkan hal yang buruk. Jadi intinya adalah kalau orang pengen baik, ada caranya, ada jalan. Orang buruk juga ada jalan. Ya, jadi kalaupun kita misalnya melihat, oh tadinya orang itu ahli maksiat, tiba-tiba dia jadi ahli taubat atau ahli takwa, itu pun prosesnya nggak langsung tiba-tiba. Pasti ada sebab. Pasti ada sebabnya mungkin saja dia dekat sama orang soleh, dia masih walaupun mungkin dia ahli maksiat masih dengar nasihat. Mungkin saja dia sering berdoa. Ya, jadi sebab-sebab itu bisa ada, mungkin nggak kelihatan. Atau kebalikannya, orang ahli ibadah, tiba-tiba kemudian jadi ahli maksiat, naudzubillah. Ya. Tidak jarang ada orang marah lagi ke masjid segala macam, atau orang nutup aurat tiba-tiba dia buka. Itu nggak langsung aja begitu, tapi ada sebab-sebabnya. Oh, sebabnya selama ini apa? Dia suka berteman dengan orang yang jauh dari Islam. Oh, ternyata sebabnya dia suka membaca bacaan-bacaan yang justru sering menggoyahkan imannya, begitu kan bisa saja. Atau sebabnya bisa jadi dia selama ini sombong, ibadah tapi sombong. Nah, kayak gitu kan kadang-kadang nggak kelihatan oleh sebagian orang. Cuma orang melihat, oh tiba-tiba dia berubah, nggak tiba-tiba. Ya, semuanya ada proses dan ada. Nah, sebab-sebab itu yang harus kita cari. Jadi kalau pengen husnul khotimah, ya cari sebab-sebab. Sebab-sebabnya banyak, kita berdoa kepada Allah, ya. Kita ngaji, kita cari teman yang baik. Kita selalu hidupkan agenda-agenda kebaikan, insya Allah. Ya, Allah tuh nggak bakal menyia-nyiakan setiap keinginan dan upaya hambanya yang tulus dan ikhlas. Sebab logika yang sederhana. Orang kalau udah biasa dengan kebaikan, kayaknya nggak mungkin tiba-tiba dia mental begitu ya, berpindah kepada keburukan. Tidak. Kebalikannya, orang yang terbiasa dengan kemaksiatan begitu, nggak mungkin tiba-tiba dia langsung berubah. Proses. Jadi sekali lagi, itu semua bisa diusahakan atau kita memang dituntut untuk mengusahakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya, ini ada yang bertanya Pak Ustadz, tapi lewat chat. Saya bacain aja ya Pak Ustadz. Silakan. Ini pertanyaan dari Kak Aisyah Aula. Assalamualaikum Ustadz, jazakallah khairan atas ilmunya. Saya Aisyah, izin bertanya mengenai hadis qudsi Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, apakah prasangka yang baik itu akan mendatangkan takdir yang baik atau sesuai keinginan kita yang mungkin sebelumnya kita ditakdirkan keburukan atau jalan yang tidak sesuai keinginan kita, Ustadz? Baik, itu memang ada hadis yang jelas, ana inda dzanni abdi bi, ya. Nah, yang dimaksud prasangka itu bukan prasangka buruk, tapi prasangka baik. Ya, karena
Apa? Karena Allah tidak punya sifat yang tercela. Allah tidak punya sifat jahat. Allah tidak punya sifat zalim. Allah selalu punya sifat yang baik, yang sempurna, yang mulia. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, bersih, mulia. Begitu ya. Maka yang dimaksud prasangka adalah prasangka positif. Prasangka baik. Artinya, ini dorongan dan perintah agar kita selalu berprasangka baik apapun yang terjadi. Kalau sudah terjadi, ya sudah. Kita cari prasangka yang baik. Oh Allah, dengan adanya pandemi ini mungkin ingin mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah. Dengan adanya musibah ini ingin ya membuat kita agar segera kembali kepada Allah. Untuk tidak sombong, untuk tidak bergantung dengan dunia, bergantung dengan harta dan lain sebagainya. Ya. Namun kalau kita berprasangka buruk, ya Allah akan berikan kita sesuai dengan prasangka kita. Jadi sebagai sebuah anjuran, hadis itu menuntut kita untuk berprasangka baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah akan menyesuaikan prasangka kita dengan apa yang akan Allah berikan. Ya, jadi bukan berarti ya, kalau kita berprasangka baik, lantas tiba-tiba Allah begitu saja baik, tidak. Ya, tentu saja prasangka di sini prasangka yang tulus, ya, prasangka yang tidak dibuat-buat, yang bukan bertujuan untuk mencari-cari kemudahan, ya. Maka misalnya orang berprasangka baik, ya, misalnya dia berbuat maksiat, lalu dia berprasangka baik, Allah kan Maha Pengampun, ya, lalu dia terus berbuat maksiat, itu prasangka baik yang tidak benar. Ya. Artinya kalau dia tahu Allah Maha Pengampun, seharusnya dia segera bertaubat, ya, dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, itu baru prasangka baik. Ya, prasangka baik. Tapi kalau dia misalnya terus bermaksiat dengan prasangka baik Allah Maha menerima ampunan, wah itu keliru. Dia lupa bahwa Allah selain Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab, Sari'ul Hisab. Ya, berat siksanya, cepat pembalasannya, dan seterusnya. Jadi tetap dengan sikap positif dan lagi-lagi tadi ya perspektifnya positif, langkah-langkahnya positif, jadi seiring semua. Wallahu a'lam.